Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Banyak makan sayuran dan buah-buahan sesuai dengan porsi yang disarankan. Mari kita konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Konsumsi aneka makanan pokok. Batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal.
Halo sahabat RSUI, osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Osteoporosis merupakan proses tulang menjadi keropos, rapuh, dan mudah patah. Bahkan, kejadian patah tulang dapat terjadi secara spontan. Berdasarkan data global di dunia, 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 3 perempuan yang berusia di atas 50 tahun berisiko mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Terdapat beberapa faktor risiko osteoporosis, yaitu kondisi menopause, semakin bertambahnya usia, diet yang tidak sehat, faktor genetik, serta kurangnya aktivitas fisik. Patah tulang yang diakibatkan osteoporosis merupakan salah satu penyebab utama timbulnya nyeri, disabilitas jangka panjang, hingga kasus yang fatal. Osteoporosis seringkali disebut sebagai silent disease karena hilangnya tulang terjadi tanpa adanya gejala bermakna. Hal ini menyebabkan jutaan orang dengan risiko tinggi osteoporosis akan banyak yang tidak terdeteksi, sehingga tidak terobati. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi tulang Anda tetap sehat? Dengan melakukan langkah awal untuk melindungi tulang kita akan mendapatkan masa depan sehat, aktif, dan bahagia. Ikuti 4 langkah pencegahan osteoporosis berikut ini. 1. Lakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Kombinasi latihan menahan gravitasi atau weight bearing, aktivitas yang meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh yang baik, meningkatkan kekuatan otot, bermanfaat bagi kesehatan tulang. Lakukan latihan fisik minimal 150 menit setiap minggunya. Kedua, tingkatkan asupan kaya kalsium. Kalsium merupakan salah satu nutrisi yang penting dalam pembentukan tulang. Kebutuhan kalsium harian sekitar 1000 sampai 1200 mg tergantung usia dan kondisi. Tidak hanya jumlah, bahan makanan sumber kalsium harus diiringi dengan pemenuhan sumber vitamin D yang bisa kita peroleh dengan berjemur di bawah sinar matahari. Serta sumber protein dari lauk pauk hewani maupun nabati untuk menjaga kondisi otot. Yang ketiga, hindari kebiasaan gaya hidup tidak sehat seperti mengonsumsi makanan tidak terkontrol hingga mengakibatkan berat badan berlebih, merokok, serta minum minuman beralkohol. Yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin dan konsultasi ke dokter, terutama bagi yang sudah memiliki faktor risiko. Sayangi tulangmu, lindungi masa depanmu. (110 per 75) 120 per 70 145 per 80 130 per 80 120 per 80 150 per 90 107 per 63. Yuhu. 110 per 80. 145 per 85 120 per 70. Kita ketahui bahwa hipertensi merupakan penyakit yang membahayakan yang seringkali tidak kita sadari. Banyak kejadian stroke, serangan jantung, gagal ginjal terjadi akibat tekanan darah atau hipertensi yang tidak terkontrol. Karena itu penting bagi seluruh sahabat RSUI untuk memeriksakan tekanan darahnya secara teratur ke fasilitas kesehatan terdekat maupun ke RSUI, di mana pastikan tekanan darah pada rentang normal tidak lebih dari 140/90.
Jadi harus periksa ke dokter ya? Halo customer care RSUI. Saya ingin buat janji periksa dengan dokter. Selamat datang di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia, maka akan kami sampaikan Safety Induction sebagai petunjuk dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berada di dalam kampus Universitas Indonesia, tepatnya di seberang rumpun ilmu kesehatan. Terdiri dari 6 gedung, yaitu gedung entrance, gedung rumah sakit, gedung administrasi, gedung staff quarter, gedung energy center, dan gedung parkir. Gedung ini dilengkapi dengan pintu darurat, tangga darurat, hidran, smoke detector, sprinkler, dan APAR. Khusus untuk gedung rumah sakit dilengkapi dengan seismic isolator atau penahan guncangan saat terjadi gempa dan kompartemen tahan api. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat, jangan panik dan jangan gunakan lift dan eskalator untuk keluar. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Segeralah keluar dengan teratur melalui pintu darurat menuju assembly point terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Lepaskan sepatu bertumit tinggi. Jangan membawa beban yang berat saat menuruni tangga darurat. Turuni tangga dengan cara berjajar sesuai lebar tangga, dengan teratur, tertib, berpegangan pada handrail, dan jangan menyerobot. Setelah menuruni tangga, segera menuju ke assembly point terdekat. Assembly point atau titik berkumpul adalah titik kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Rumah Sakit Universitas Indonesia memiliki 3 assembly point. Pertama, ada di area parkir depan gedung administrasi. Kedua, area parkir samping Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan ketiga, berada di area parkir gedung staff quarter. Sesampainya di titik kumpul, cobalah untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah keluar karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernapas. Tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu yang dibasahi air guna mengurangi asap yang terhirup ke hidung. Cara penggunaan APAR: tarik safety pin, arahkan nozzle ke dasar api, tekan tuas, dan sapukan ke sumber api sampai api padam. Selalu perhatikan jarak aman Anda dengan api. Pada keadaan kebakaran di gedung ini, maka sistem proteksi kebakaran akan bekerja dengan sendirinya dan akan terdengar aba-aba evakuasi dan paging sistem code red. Khusus untuk gedung rumah sakit, pintu kompartemen akan otomatis menutup dan Anda bisa keluar melalui pintu kecil pada pintu kompartemen tersebut. Jika terjadi gempa bumi, segeralah merunduk, berlindunglah di bawah meja, lindungi kepala Anda, sebisa mungkin bergerak pada daerah yang kuat dan aman, hindarilah jendela kaca dan benda yang menggantung. Setelah guncangan mereda, segera keluar atau turun melalui tangga darurat. Jika Anda melihat barang mencurigakan dan kondisi berbahaya, segera lapor kepada petugas keamanan terdekat. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 1805 tahun 2011 bahwa Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa rokok, harap tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Demikian Safety Induction Rumah Sakit Universitas Indonesia kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.
Selamat pagi para peserta acara Bicara Sehat, sahabat RSUI, dan juga para alumni FEB UI 82, Angkatan 82. Selamat pagi Dr. Hermawan, Direktur Umum dan Operasional RSUI, juga selamat pagi Bapak Isana, Ketua Alumni FEUI 82, dan semua peserta yang hadir di sini. Acara ini dapat terselenggara atas kerjasama tiga pihak, luar biasa. Karena itu acara ini super istimewa, yaitu RSUI, alumni FEUI 82, dan Office UI. Nah, selama sekitar 90 menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang tema yang sangat menarik, yaitu jelang pensiun dengan mata dan tulang yang sehat, bersama para narasumber kita yang luar biasa, Dr. Siska Widiawati, SPMK, MPD Kedokteran ya, dan Dr. Muhammad Riyadi Wijaya, SPOT, Kak. Dan panelis kita, ada 2 panelis kita yang juga luar biasa, adalah Rini dan Mirni dari FEUI 82 juga, alumni ya, FEUI 82. Selain acara talk show ini, kami juga menyelenggarakan acara donor darah, Pak, Ibu, yang juga diselenggarakan di gedung SQ RSUI. Oke, jadi kita udah siap ya untuk masuk ke acara inti. Ya, jadi para sahabat RSUI pasti juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan, terutama dari tanya jawab ya, Dr. Siska dan Dr. Triadi. Namun sebelumnya ada pembacaan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan selama kita menyelenggarakan atau hadir di acara ini. Yang pertama adalah Safety Induction RSUI. Ya, jadi ada safety induction-nya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk diperhatikan selama ada di sini. Sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit Universitas Indonesia, kami akan menyampaikan induksi keselamatan agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama mengikuti kegiatan daring dan online ini dan onsite. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain adalah, nah ini juga posisi duduk, pastikan ibu bapak yang onsite duduknya sudah nyaman ya. Ini ada dokter spesialis nih, tulang di sini. Pastikan posisi duduk Anda sudah ergonomis. Untuk Anda juga yang di online juga pastikan duduknya juga sudah nyaman, ergonomis. Leher tegap, tidak menunduk. Jadi lehernya tegap nih, jangan nunduk lihat WA terus nih. Ya, perhatikan jarak pandang mata terhadap monitor yang digunakan, jangan terlalu dekat juga, tapi juga jangan terlalu jauh, nanti nggak kelihatan kalau terlalu jauh. Ya, jadi itu posisi duduk. Dan penggunaan listrik, kadang-kadang kita sudah terlalu asik sehingga kita lupa untuk memperhatikan penggunaan listrik yang aman. Upayakan penggunaan perangkat listrik di tempat Anda aman. Pastikan tidak ada kabel melintang, tidak menggunakan stop kontak yang berlebihan. Jadi sudah satu stop kontak ditumpuk lagi dengan stop kontak yang lain ya, karena itu akan membahayakan kita. Jika diharuskan memakai alat bantu ketika kegiatan daring, tidak diharapkan pemakaian melebihi batasan maksimal. 60% dengan durasi maksimal kurang dari 60 menit ya. Oke. Usahakan melakukan metode 20, 20, dan 20 untuk menghindari paparan radiasi mata lelah. Artinya apa sih 20, 20, 20 ini?
setiap 20 menit menatap layar, memandang sejauh 20 feet atau 6 meter. Jadi kalau 20 menit memandang layar, istirahat dulu, alihkan pandangan Anda ke tempat lain yang agak jauh selama kurang lebih 20 detik. Gampang ya ingatnya, 20, 20, dan 20. 20 menit, 20 feet, dan 20 detik. Nah, lakukan peregangan otot di sela kegiatan daring. Ya, jadi peregangan otot di sela kegiatan daring, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. Jadi kalau pegel-pegel ya bolehlah agak merubah posisi juga ya. Jadi peregangan otot-otot. Nanti juga bisa ditanyakan nih pada dokter Triadi di sini. Hindari, pastikan Anda mengetahui suara alarm tanda bahaya di lokasi Anda, terutama ya yang ada di RSUI. Kalau ada tanda bahaya atau alarm perlu diperhatikan. Apabila terjadi keadaan darurat, kebakaran, gempa, jangan panik, tetap tenang. Hubungi nomor darurat, segera lakukan langkah-langkah pengamanan sesuai standar yang berlaku di area masing-masing. Kalau yang ada di RSUI tentunya sesuai dengan standar yang berlaku di RSUI. Hindari aktivitas berbahaya, tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengikuti kegiatan daring sambil mengemudikan kendaraan. Kalau disupirin mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau nyetir sendiri baiknya minggir dulu cari tempat yang aman atau cari tempat kopi lah boleh juga ya, kita duduk di situ sambil mendengarkan acara ini. Paket data WiFi Anda mencukupi ya bagi yang ada di luar ruangan ini atau yang berada di luar jangkauan WiFi. Pastikan paket data dan WiFi Anda mencukupi untuk mengikuti kegiatan daring. Nah, itulah keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ya, salam keselamatan, salam safety. Tapi selain itu, untuk lancarnya diskusi kita, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan nih. Ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mengadakan talk show. Kalau tadi dari segi keamanannya dan kesehatan, kalau ini dari segi kelancaran panel diskusi kita. Yang perlu diperhatikan, selama narasumber membawakan materi, peserta diharapkan mematikan audio dari HP-nya. Jadi mungkin bisa di silent atau digetar, sehingga kalau ada emergency call bisa mungkin izin keluar ruangan untuk menjawab panggilan di luar. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber bagi yang ada di online melalui chat di Zoom. Ya, nanti akan dipilihkan oleh panitia untuk disampaikan kepada narasumber. Peserta wajib berpenampilan sopan. Ya, penampilan sopan selama seminar berlangsung dan diharapkan dapat mengikuti kegiatan seminar dengan bersungguh-sungguh. Ya, walaupun online tetap saja ya berpenampilan sopan karena kita kan buka kamera juga, jadi biar juga enak dilihat oleh teman-teman yang lain. Dan pastinya semua di sini sudah berpenampilan sopan. Selama acara berlangsung diwajibkan menggunakan kata-kata yang sopan dan saya sangat percaya sahabat RSUI dan alumni FEUI dan peserta yang hadir di sini adalah orang-orang yang istimewa, sehingga pasti kata-katanya juga baik, juga sopan ya. Jadi tidak mengandung sara dan pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan materi yang disampaikan ketika bertanya atau berkomunikasi dengan panitia lain. Jika dirasa memang ada kata-kata yang kurang pas, mungkin kita akan memberi peringatan, menginformasikan kepada yang bersangkutan, dan saya rasa pasti
pasti mengerti ya, karena di sini semua orang-orang istimewa dan pasti mengerti ya. Jangan membawa peralatan yang tergabung dengan Zoom ke ruang pribadi. Ya, jadi kalau Anda sedang mau ke toilet barangkali ya, usahakan tidak dibawalah peralatan Zoom karena mungkin lupa mic-nya di on kan sehingga kedengeran ya. Jadi jangan dibawa. Hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang mendapatkan e-sertifikat. Oke, e-sertifikat akan dibagikan 2 hari kerja setelah acara seminar. Nanti ada linknya, link e-sertifikat akan dibagikan di grup WhatsApp. Ya, itu ya. Jadi ada 2 poin, 2 kelompok penting informasi yang sudah disampaikan, informasi kesehatan dan informasi tata cara kita melakukan panel diskusi. Jadi tanpa menunggu lagi, ayo kita mulai saja untuk kita mulai saja untuk masuk ke acara inti yang akan dimulai dengan sambutan. Ya, sambutan akan diberikan pertama dari Direktur Keuangan RSUI, Bapak Wibowo, yang akan disampaikan melalui tayangan video. Kami persilahkan tim teknis untuk menayangkan video. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu J. Sandra Sambal, SE, SPD, MM. Ibu Sandra merupakan alumni FEUI Angkatan 1982 yang siap berbagi semangat untuk kita semua pada hari ini. Yang terhormat Ketua Panitia Alumni FEUI 82 yaitu Bapak Ishana Mahisa, kemudian Dr. Siska Widiawati, spesialis mata konsultan MPD CAP, dan Dr. Muhammad Triadi Wijaya, spesialis orto, sebagai narasumber pada acara pada pagi hari ini. Yang ketiga, kepada seluruh tamu undangan, yaitu alumni FEUI 82 yang hadir secara langsung dalam acara pagi ini. Yang keempat, seluruh peserta bicara sehat, sahabat RSUI yang saya banggakan. Terima kasih yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktu dan bersiap untuk acara di pagi ini. Serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini dan juga seluruh kegiatan dalam rangka 40 tahun FEUI 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir secara luring dan daring pada acara pagi ini, yaitu Talkshow Bicara Sehat RSUI bekerja sama dengan alumni FEUI Angkatan 1982 dengan judul Jelang Pensiun dengan Mata dan Tulang yang Sehat. Para hadirin sekalian, terutama kepada alumni FEUI 82, terima kasih telah mempercayakan RSUI untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, alumni FEUI 82 ini sangat luar biasa di sela-sela kesibukan yang luar biasa, tapi masih berjiwa muda dan masih bersemangat untuk menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Topik kesehatan memang tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Pada pagi ini, tema yang dipilih dan akan diskusikan adalah kesehatan mata dan kesehatan tulang. Mungkin ini dasarkan pada pengalaman Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli usia, sehat adalah hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga dan kita perhatikan. Ada sedikit saja gangguan kesehatan yang rasanya pasti tidak nyaman yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Memang angka statistik juga tidak berbohong. Katarak
dan osteoporosis merupakan beberapa masalah kesehatan yang terjadi pada usia lansia atau menjelang lansia tahun 2020. Katarak pada tahun 2020, katarak menjadi salah satu penyebab terbanyak kebutaan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki lebih berumur 50 tahun akan mengalami osteoporosis. Di Indonesia tahun 2013, prevalensi osteoporosis perempuan berusia 50-80 tahun adalah 23%. Sedangkan untuk perempuan 70-80 tahun adalah 53%. Banyak juga ternyata ya Pak, Bapak Ibu. Nah, sambil menyela minum air, Bapak Ibu, FE 82 bersama dengan RSUI hari ini berkumpul, berbahagia, namun juga sambil update ilmu dan dalam rangka Talkshow Bicara Sehat RSUI bekerjasama dengan alumni FEUI Angkatan 82 yang berjudul Jelang Pensiun dengan Mata dan Tulang yang Sehat. RSUI hadir untuk sahabat RSUI semua untuk menyampaikan informasi dan edukasi kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat masyarakat setinggi-tingginya. Selamat Bapak Ibu menyaksikan acara ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk seluruh pihak yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wibowo, walaupun Bapaknya nggak ada di sini ya. Mungkin bisa disampaikan dari RSUI. Selanjutnya kami mempersilahkan Ketua dari alumni FEUI, Bapak Ihsana Mahesa untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Hermawan, yang mewakili direksi RSUI, para narasumber, Dr. Siska dan Dr. Piadi, Bu Moderator nih, cek panelis kita, Rini dan Mirni, serta hadirin teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Talkshow Awam RSUI bersama alumni FEUI 82 dengan judul Jelang Pensiun dengan Mata dan Tulang yang Sehat. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa maksud dari acara ini, FEUI 82 menyelenggarakan acara ini adalah dalam rangka untuk bersama-sama dengan RSUI memperkenalkan RSUI ke alumni Universitas Indonesia, khususnya di alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Kami juga pada reuni kali ini adalah reuni yang tahun ke-40. Jadi ada 2 acara yang kami selenggarakan bekerja sama dengan RSUI dan Office TV, yaitu adalah donor darah dan acara Talkshow ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada RSUI dan Office TV yang telah mendukung acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dan kami mohon maaf bila dalam acara penyelenggaraannya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Dan tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu Cimori Group dan Nestle, serta dari PT Daksap Endura Eatore. Terakhir,
kalau misalnya nanti dalam acara ini ada pertanyaan, silahkan diungkapkan, karena materi ini kita pilihkan cocok sekali dengan kami yang memang sebagian besar ada yang sudah mau pensiun, ada juga yang mau pensiun, tapi tidak sedikit juga yang masih aktif gitu. Kira-kira gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isana. Akhirnya kita sampai ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih, kita nanti-nantikan. Oke, jadi kita sudah kembali lagi ya. Kita tidak mau kalah sama teknologi. Kita sudah betulkan teknologinya dan kita sudah kembali lagi. Baik, akhirnya kita sampai pada acara inti kita, yaitu talk show tentang kesehatan jelang pensiun, kesehatan mata dan tulang yang sehat. Kita akan mulai dari kesehatan mata terlebih dahulu. Tahun 2020, katarak menjadi salah satu penyebab terbanyak kebutaan di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa katarak merupakan penyebab tertinggi kebutaan hingga 81%. Nanti kita tanya nih pada narasumber kita yang pertama nih, Dr. Siska, benar nggak itu informasinya? Ya, kita sapa dulu nih narasumber kita yang pertama, Dr. Siska. Dr. Siska ini adalah dokter spesialis mata di RSUI yang juga adalah alumni Universitas Indonesia dan terutama konsultan subspesialis kornea katarak dan bedah refraktif dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita mulai ya dari Dr. Siska. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Siska secara umum apa sih itu katarak, mengapa itu lebih berpotensi pada yang usia lanjut ya, Dokter. Silakan Dokter Siska. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu para senior. Ya, namun semangatnya luar biasa, ya semangat luar biasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang penuh manfaat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, izinkan saya untuk berbagi apa yang selama ini saya geluti di bidang mata. Jadi kalau boleh saya ditampilkan, dibantu dengan slide. Ya, Dokter Siska akan menjelaskan dibantu slide. Ya. Jadi istilah katarak itu merupakan istilah yang artinya adalah kekeruhan lensa. Kekeruhan lensa ini oleh sebab apapun namanya itu katarak. Kalau kita lihat gambar di sini Bapak Ibu, di dalam bola mata kita ada struktur yang disebut lensa, bentuknya dan fungsinya itu sama persis seperti lensa yang kita kenal ya, lensa kamera atau kacamata misalnya ya. Namun dia adalah struktur yang hidup bersama kita sejak masa pembentukan embrio sampai akhir hidup itu hidup bersama kita. Itu bedanya dengan lensa yang kita kenal di luar ya, di kamera dan sebagainya. Jadi waktu pada saat kita masih berusia lebih muda, lensa itu jernih. Ya, lensa itu harus jernih supaya sinar masuk atau apa yang kita lihat di luar itu menjadi bayangan yang sangat jernih dan clear di saraf mata kita atau yang disebut retina. Nah, dengan pertambahan usia, lensa yang jernih itu akan berubah sedikit demi sedikit menjadi keruh. Kalau dia keruh, maka sinar yang masuk itu atau kita melihat sama seperti kita melihat dari kaca yang tidak lagi jernih, yang agak kotor. Jadi tidak terlalu jelas. Semakin tebal kekeruhannya, semakin kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini kira-kira gambaran penglihatan pasien. Jadi kalau yang di gambar atas kiri itu paling kiri,
kalau mata kita dengan lensa yang jernih dan semua strukturnya itu baik, kita akan melihat dengan ketajaman warna dan ketajaman detail yang sangat baik. Namun jika lensa sudah agak keruh, kita masih bisa melihat bentuknya, warnanya, tapi sudah mulai agak kabur gitu. Nah, kalau bertambah keruh lagi, kalau dibiarkan katarak akan bertambah tebal, maka penglihatannya menjadi tidak begitu jelas. Ada struktur, ada warna tapi tidak terlalu jelas itu bendanya apa. Atau kadang-kadang dapat terlihat seperti kalau kita melihat lampu-lampu pada saat malam hari. Di sekitar lampu itu ada, di sekitar sumber cahaya itu ada berpendar gitu. Jadi lampu itu enggak benar-benar bulat seperti bentuknya tapi berpendar. Kalau ada banyak seperti pada saat malam hari itu tentu sangat mengganggu penglihatan. Ini adalah gambarannya yang sebelah bawah itu jika kataraknya belum terlalu keseluruhannya keruh, baru sebagian bisa kita lihat seperti ini. Tentunya kalau kita melihat dengan pembesaran ya baru kita bisa melihat warna lensa seperti ini. Dan bisa sampai yang atas Bapak Ibu, seluruh lensa itu yang tadinya harusnya bening sama sekali jadi putih sama sekali. Kalau sudah begitu ya kita sudah tidak bisa lagi menangkap cahaya dari luar. Bisa slide selanjutnya. Nah, memang katarak itu bukan di tahun 2020 saja, tapi dari dulu masih merupakan penyebab kebutaan paling banyak. Di dunia mungkin dia tidak nomor 1 ya, tapi kalau di Indonesia sampai sekarang dia masih menyebabkan penyebab kebutaan yang paling tinggi. Bisa mencapai 80% dari kebutaan. Dan kebutaan di Indonesia sayang sekali bukannya menurun angkanya tapi meningkat. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi penyebab utamanya ada katarak, dan katarak adalah sesuatu yang berjalan dengan usia, dan pada saat usia harapan hidup menjadi semakin panjang, maka angka kejadian katarak menjadi meningkat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Bisa ditampilkan slide selanjutnya. Baik, jadi ini adalah beberapa hal yang diketahui menjadi faktor resiko munculnya katarak. Yang pertama tadi sudah kita bicarakan adalah merupakan sebuah proses penuaan. Seperti rambut menjadi beruban, kulit menjadi keriput misalnya, maka lensa akan mengalami kekeruhan yang disebut katarak. Penyakit lain di badan kita seperti diabetes misalnya ya, itu bisa mempercepat kekeruhan lensa tersebut. Ya. Lalu jika terjadi trauma yang langsung pada bola mata itu juga bisa menyebabkan katarak bahkan pada usia muda. Nah, lalu kemudian ada faktor kebiasaan dan paparan yang menurut penelitian di masyarakat itu merupakan faktor resiko yang cukup signifikan, yaitu paparan sinar matahari dan kebiasaan merokok. Ya. Jadi ini ya kita tidak bisa buktikan secara langsung, tapi dapat dilihat pada masyarakat dengan paparan sinar matahari yang tinggi, angka kejadian kataraknya itu lebih tinggi, begitu. Slide selanjutnya. Nah, sampai saat ini cara mengatasi katarak itu masih dengan cara operasi. Yang dioperasi adalah katarak yang menyebabkan gangguan penglihatan, dan operasinya prinsipnya adalah membersihkan lensa yang keruh tadi dan menggantinya dengan lensa tanam atau lensa buatan. Operasi ini cukup efektif, angka keberhasilannya sangat tinggi, bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi dengan teknologi modern yang saat ini juga sudah bisa diakses di banyak tempat, dan selain keberhasilan yang tinggi juga cukup cepat gitu kita dapatkan hasilnya. Dari sebelumnya buram, lalu dalam beberapa hari bisa kembali jernih dan jelas penglihatan. Saya pikir mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Ya,
jadi terima kasih Dokter Siska untuk penjelasan umumnya tentang katarak, apa saja penyebabnya dan apa saja pengobatannya. Nah, kita akan beralih ke moderator, ke panelis dulu ya, Dokter Triadi, ke panelis dulu. Kita ada 2 panelis nih yang cantik-cantik ya, teman-teman saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Rini, ya Ratna Marini Maramis, cuman kita panggilnya Rini ya, Ibu Rini. Nah, Rini ini adalah lulusan FEUI 82 juga, dokter, dan sekarang sudah menikmati masa bebas tugasnya menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa, tapi tetap aktif dari mudanya sudah aktif di maraton, luar biasa. Siapa di sini yang sudah ikut maraton? Tepuk tangan dulu dong untuk Rini. Yang maraton, half maraton, triathlon, waduh, semualah itu udah makanan sehari-harinya Rini. Makanya kalau kita lihat nih sehat banget nih. Tapi tentunya pasti Rini punya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga untuk Dr. Siska. Panelis kita yang kedua adalah Mirni, ya Mirni Zakraini. Nah, Mirni juga sama-sama angkatan 82 dan begitu lulus langsung bekerja sebagai akuntan publik. Lama lah ya, sekitar 20 tahunan. Nah, beliau ini akhirnya memutuskan untuk bersolo karir di usia 44 tahun. Mungkin dokter-dokter sini belum 44 tahun nih kayaknya nih ya, masih muda-muda nih semuanya. Nah, tapi sekarang kegiatan sehari-harinya komite audit di beberapa perusahaan publik dan juga termasuk di Universitas Indonesia. Dan kalau Ibu Mirni ini luar biasanya suka naik gunung, dokter. Gunung apa aja dia mau naik, pokoknya ngelihat gunung naik lah gitu. Sampai ke Amerika Selatan ya kalau nggak salah. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Mirni. Nah, mereka pasti sudah punya segudang pertanyaan. Nah, selama mereka bertanya dan dijawab oleh Dokter Siska, barangkali nanti para peserta yang onsite dan online terinspirasi untuk bertanya juga. Nanti kita berikan waktu, tapi setelah nanti Dokter Triadi memaparkan juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut dalam acara talk show ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja bertanya ke Dokter Siska mengenai katarak. Tadi ada ditayangkan mengenai operasi untuk katarak. Nah, pertanyaan saya adalah apakah operasi itu mengganti lensa mata? Dan kalau memang iya, apakah efek samping dan resiko dari operasi tersebut? Yang kedua adalah bagaimana mencegah katarak mata, atau memang kalau usia udah lanjut ya pasti dapat katarak gitu. Apakah ada cara mencegahnya supaya kita nggak dapat katarak? Terima kasih. Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu. Mengenai operasi katarak dulu ya Bu ya. Operasi katarak itu memang caranya adalah lensa tadi yang keruh, lalu kemudian kita bersihkan menggunakan mesin ya. Kebanyakan sekarang kita operasi katarak menggunakan mesin sehingga lukanya itu sangat kecil sehingga cepat sembuh. Nah, jika lensa sudah dibersihkan kan harus kita ganti karena dia tadi berfungsi untuk membuat kita melihat dengan fokus. Gitu, sama seperti kita punya kamera, kalau lensanya nggak ada kan nggak kelihatan gambar-gambarnya. Maka lensa tersebut kita ganti dengan lensa artifisial, itu kita sebutnya lensa tanam. Ya. Lensa tanam yang ada saat ini sudah merupakan teknologi yang luar biasa. Dia tidak menyebabkan gangguan pada organ mata dan dia bisa bertahan seumur hidup tanpa harus diganti-ganti pada umumnya. Dan mengenai operasinya sendiri, karena kita telah menggunakan teknologi yang mutakhir, menggunakan mesin dengan teknik vakoemulsifikasi namanya, sehingga operasi bisa berlangsung dengan relatif singkat Bu, gitu.
Dan biasanya cukup kita lakukan dengan pembiusan lokal gitu ya. Jadi pasien bisa segera pulang begitu selesai operasi, dan besoknya 1-2 hari ke depan kita sudah bisa melihat hasilnya yang penglihatannya yang tadinya buram menjadi kembali membaik, kembali jernih. Efek samping lainnya tentunya sama seperti resiko-resiko tindakan operasi lainnya, namun angka kejadian komplikasi ini sebenarnya secara umum itu cukup rendah, di bawah 5% ya secara umum, secara global itu di bawah 5% kemungkinan terjadinya komplikasi. Lalu kemudian yang kedua mengenai mencegah katarak ya Bu. Ya seperti tadi ya Bu, dia itu merupakan proses penuaan. Lama-kelamaan lensa itu menjadi tidak jernih lagi. Namun kapan sehingga seseorang itu membutuhkan operasi katarak karena sudah terlalu tebalnya kekeruan lensa, itu yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang sampai usia 80 tahunan itu masih bisa melihat dengan baik, mungkin dibantu kacamata, walaupun sebenarnya lensanya tidak lagi jernih sama sekali, tapi penglihatannya masih cukup baik untuk kegiatan sehari-hari. Namun ada juga yang di usia-usia 40, 50 itu sudah membutuhkan operasi katarak karena dengan kacamata pun sudah tidak bisa dibantu lagi penglihatannya. Tadi faktor-faktor seperti adanya diabetes, kebiasaan merokok misalnya, atau seperti orang-orang yang bekerja banyak di luar outdoor, seperti mungkin nelayan misalnya ya, atau petani gitu misalnya, itu relatif lebih cepat membutuhkan operasi katarak begitu. Lalu kemudian juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa diet yang cukup baik, yang mengkonsumsi antioksidan yang cukup baik seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan menghindari polutan ya, atau pengawet misalnya, itu sepertinya itu juga bisa mencegah penuaan secara umum dan juga terjadi pada penuaan lensa atau terbentuknya katarak ini. Begitu Bu. Makasih Dok. Jadi sebenarnya ya gaya hidup sehat juga yang akan menentukan apakah kita cepat dapat katarak atau enggak. Betul Bu. Makasih. Ya, makasih Rini dan Dr. Siska. Jadi kita sudah mendengar tadi ya informasinya, gaya hidup ya Rin, dokter, kita perlu bagi yang masih suka merokok mungkin bisa stop ya, dan yang suka keluar baiknya pakai kacamata sunglasses barangkali ya Bu. Iya, jadi penggunaan pelindung ya dari paparan sinar matahari secara langsung untuk mata itu juga bermanfaat. Nggak usah kacamata anti radiasi ultraviolet yang mahal misalnya, cukup pakai topi misalnya seperti itu, atau pakai payung, itu juga sangat membantu. Bisa ya, jadi ada pencegahannya juga. Nah, kita lanjut ke panelis berikutnya, barangkali ada pertanyaan dari Ibu Mirni, silakan Mirni. Iya, tadi pas dokter memberikan gambar perbandingan ya, kalau yang masih sehat matanya kemudian yang sudah mulai ada katarak dan yang terburuk, itu saya lepas kacamata saya lihat ternyata alhamdulillah masih oke, berarti perbandingan kurang lebih sama. Hanya memang karena saya ini kan udah umur mendekati 60 ini matanya plus ya. Pertanyaannya kalau yang berkacamata seperti saya ini kan plus minus gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak berkacamata, ada ininya nggak kemungkinan kena kataraknya? Jadi chance-nya apakah karena saya udah punya problem ya dalam hal penglihatan jauh dan dekat, itu akan lebih mudah kena katarak dibandingkan dengan yang masih lebih baik ini ya kondisi matanya. Itu Dok. Ya silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dengan pertambahan usia, seringkali kita mendapatkan tadinya seseorang
Seseorang yang tadinya Kurang jelas ya. Tes. Barangkali ini aja, Dok. Seseorang yang tadinya tidak pernah pakai kacamata atau tidak membutuhkan kacamata untuk melihat jauh, kalau membacakan sudah pasti ya Bapak Ibu, usia 40 tahun ke atas atau menjelang 40 tahun itu semua orang akan membutuhkan kacamata baca gitu. Kecuali yang denial ada juga. Masih bisa tapi sebenarnya sulit gitu loh untuk membaca dekat. Namun untuk melihat jauh dengan bertambahnya usia seringkali juga menjadi membutuhkan kacamata. Asalkan kemudian dengan kacamata tersebut bisa melihat dengan jernih, dengan jelas, itu nggak ada masalah. Nggak perlu dilakukan operasi katarak misalnya seperti itu. Lalu apakah kemudian yang pakai kacamata dari usia muda misalnya lebih cepat mengalami katarak? Yang kita ketahui mengalami katarak lebih cepat itu adalah penderita orang-orang dengan minus tinggi gitu. Miopia kita sebutnya, gangguan refraktif atau gangguan penglihatan jauh yang harus dikoreksi dengan kacamata minus. Pada yang minusnya tinggi itu definisi kita di atas 6 ya biasanya ya Ibu ya, tapi yang saya lihat setinggi belas-belasan minusnya itu yang relatif lebih cepat mengalami kekeruhan lensa. Begitu. Kadang-kadang yang tadinya nggak minus kemudian jadi minus itu juga merupakan proses lensa itu menjadi bertambah tebal, bertambah ketebalannya oleh karena itu tadi mulai mengalami kekeruhan. Jadi itu bisa jadi untuk melihat dekat, untuk membaca, dia tidak lagi perlu kacamata karena jadi muncul minus yang bisa mengcover melihat dekat tersebut. Bapak Ibu kalau misalnya minus dari masa muda biasanya pada saat usia 40 tahun ke atas itu cukup dibuka kacamatanya kemudian bisa baca gitu, nggak harus pakai kacamata baca. Nah itu muncul juga pada orang-orang yang tanpa minus atau tidak miopia oleh karena proses pembentukan katarak. Tapi jika memang masih bisa dikoreksi dengan kacamata, nggak apa, silakan pakai kacamata saja. Begitu Bu. Ya, terima kasih Dokter Siska. Kita tepuk tangan dulu dong untuk dokter kita ini yang satu luar biasa nih. Ya. Oke, jadi itu untuk yang dari peserta sahabat UI, RSUI ditahan dulu ya, kita dengarkan penjelasan nanti selanjutnya dari Dr. Triadi. Jadi bentar. Ya, Dr. Triadi ini adalah dokter ortopedi dan traumatologi di RSUI. Dr. Triadi juga adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Benar ya Dok? Ya. Oke, jadi dokter barangkali bisa menjelaskan apa sih permasalahan tulang pada jelang usia pensiun dan osteoporosis itu apa sih, penyakit seperti apa? Dan apakah lebih beresiko tinggi di usia lanjut atau ada juga yang sudah mengalami osteoporosis di usia yang lebih dini? Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali karena memang di sini juga memang audiensnya juga memang sudah menjelang usia-usianya yang akan pensiun, dan kesehatan tulang memang sangat dibutuhkan di setiap fase kehidupan, nggak hanya saat anak-anak, saat dewasa muda maupun dewasa tua juga, saat untuk orang-orang tua juga perlu gitu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau misalkan kita sudah pensiun kan berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita belum bisa mengerjakan, kita mau mengerjakan saat itu juga. Mengantar cucu ke sekolah ataupun juga pergi bersama keluarga atau sekedar
pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi, entah tempat wisata atau tempat bersejarah lainnya gitu. Jadi itu tidak akan optimal dan terganggu apabila kesehatan tulangnya tidak baik. Pikiran kita masih pingin kemana-mana, tapi tubuh kita dan tulang kita tidak memungkinkan untuk seperti itu. Nah, itu yang kita tidak mau gitu, karena itu akan sangat mengganggu sekali gitu. Jadi dikatakan itu untuk tulang itu sendiri dia akan mencapai puncaknya itu pelan-pelan dari anak-anak hingga usia 20-30-an tahun gitu. Kemudian setelah sampai puncak kepadatan tulangnya itu, kemudian selama 10 tahun tidak begitu banyak perubahan kepadatan tulangnya, dan kemudian pelan-pelan setelah usia 30-40 tahun dia akan turun pelan-pelan, walaupun hanya rate-nya dikatakan kurang dari 1%, sedikit. Namun setelah di usia tua, utamanya saat pada perempuan sesudah menopause, itu penurunan massa tulangnya itu akan semakin cepat gitu. Jadi apabila tidak kita waspadai, tidak kita tanggulangi, tidak kita cegah, ya kemungkinan besar nanti osteoporosis akan menyerang. Seperti yang tadi sudah disampaikan di sambutan Bapak Direktur Keuangan tadi ya, bahwa sebenarnya di dunia 1 dari 3 wanita di atas 50 tahun itu menderita osteoporosis gitu, dan 1 dari 5 laki-laki menderita osteoporosis seperti itu. Nah, untuk osteoporosis itu apa sendiri bisa ditunjukkan slide-nya. Nah, ini gambaran besarnya. Gambaran besarnya penurunan massa tulang. Tulang itu garis besarnya ada 2. Ada tulang kortikal yang berbentuk seperti pipa, itu seperti tulang-tulang yang ada di kaki, di paha, di tulang kering dan lain-lain. Dan juga ada tulang-tulang namanya tulang trabekular. Yang ini bentuknya seperti spons. Yang ini adanya di dekat-dekat persendian dan adanya di tulang belakang. Nah, dia bentuknya berongga-rongga seperti spons seperti ini, dan apabila terjadi osteoporosis dia akan menjadi kropos, dia akan jadi tipis gitu. Kalau misalnya tulangnya tebal, ketebalannya tebal seperti tulang yang ada di tulang panjang, tulang paha seperti itu, dia akan pelan-pelan terjadinya. Sementara di tulang-tulang yang seperti ini dia lebih cepat terjadinya pengeroposan tulang. Apakah ada gejalanya? Tidak ada. Kita tidak bisa tahu apakah ini padatan tulang saya ini kayaknya udah mulai turun nih gitu. Itu sebenarnya tidak ada, tidak bisa dirasakan. Tapi yang bisa dirasakan adalah efek akhirnya, yaitu berupa apa? Berupa patah tulang gitu. Nah, patah tulang ini sedikit berbeda karena tidak hanya patah tulang itu yang seperti kita tahu ya, tidak bisa jalan dan lain-lain, itu bisa juga seperti itu, tapi bisa juga di tulang belakang. Di tulang belakang efeknya seperti bayangkan saja ini tulangnya, dia mendapatkan beban, dia seperti sponge tapi keras ya, dia akan jadi ambles. Itu sudah dikatakan patah tulang di tulang belakang. Kita menyebutnya fraktur kompresi. Jadi terkompres, dia tidak lagi berbentuk segi 4 seperti ini, dia akan jadi bentuknya lebih gepeng atau bahkan jadi seperti trapezium. Dan efek selanjutnya apa? Kita mungkin akan merasakan kok tinggi badan kita jadi lebih turun ya gitu. Atau misalkan kok rupanya postur saya kok jadinya agak-agak membungkuk ya gitu, karena seperti kita bayangkan saya, tulang belakang itu bertumpuk dari bawah sampai atas, kemudian di beberapa segmen dia bukan tadinya menahan untuk lurus, seperti misalkan saja bayangkan saja kita tumpuk balok, kemudian di beberapa balok itu kita ganti baloknya dengan bentuknya trapezium, pasti akan jadi membungkuk begitu. Itu yang terjadi pada, kalau kita melihat ya orang-orang dulu sekarang sudah mulai jarang, cuma masih bisa ada juga, pernah beberapa kali terlihat orang tua yang jalannya sudah betul-betul membungkuk sekali. Itu karena memang tulang belakangnya sudah banyak yang patah gitu. Sudah banyak yang sudah tidak baik lagi kondisinya. Garis besarnya seperti itu mungkin Bu Moderator, mungkin bisa nanti kita lebih
terangkan lagi dengan pertanyaan. Pertanyaan ya. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah kalau tadi kita mulai dengan Rini, sekarang kita mulai dengan pertanyaan dengan Mirni ya. Silakan Mirni, apakah ada pertanyaan untuk Dokter Triadi tentang kesehatan tulang? Ya, jadi barangkali ini langsung kepada pertanyaan saya yang sangat pribadi karena saya kan masih mencoba sebetulnya dok ya, karena masih pingin seperti Rini, tapi kayaknya udah nggak mungkin ya. Kalau maraton itu 42 kilo, saya bisa 10 kilo aja ikut race itu udah senang sekali. Tapi betul barangkali yang perlu saya perhatikan adalah asupan saya ya untuk bisa mempertahankan kondisi tulang yang sehat, yang kalau misalnya terus terang sekarang saya kalau lari 5K aja udah lumayan kecapean, udah entah kenapa barangkali karena COVID juga ya, jadi latihan saya juga agak berkurang. Jadi nggak tahu nih nanti bulan Agustus ya Rini dan saya ikut ke MBM, insya Allah Maybank Bali Marathon. Kalau Rini setengah half marathon, saya 10K saja. Ya masih ada sebulan lagi, saya masih mencoba untuk berlatih, mudah-mudahan sebulan ini cukup untuk bisa memberi saya bekal ya untuk bisa lari dengan nyaman. Jadi asupannya itu yang perlu saya perhatikan, barangkali dokter bisa memberikan saran untuk di usia saya yang masih punya tekad bulan depan masih mau lari 10K gitu dok. Terima kasih. Untuk asupan ya, sebelumnya mungkin kita perlu ketahui dulu bahwa untuk meningkatkan massa tulang seperti itu saja tidak cukup hanya dengan asupan saja. Harus dikombinasikan dari beberapa cara, dan bahkan kalau misalkan tidak cukup juga kita harus memberikan obat gitu. Nah, salah satunya ada dua komponen ini ya, asupan penting dan juga satu hal lain adalah aktivitas. Dikatakan bahwa tulang itu butuh stimulasi. Untuk menjadi kuat itu tulang itu butuh stimulasi. Jadi apabila tidak distimulasi dia tidak akan menjadi kuat. Stimulasinya berupa apa? Berupa tekanan. Tekanan itu kapan kita tulang mendapatkan tekanan? Ya saat kita berdiri. Saat kita berdiri bahkan saat berlari. Ada beberapa yang meneliti kalau mengecek kepadatan tulang pada ibu-ibu yang hobi jogging dengan ibu-ibu yang hobinya sepedaan. Lebih tinggi ibu-ibu yang suka jogging karena ada tekanannya, ada stimulasinya lebih didapatkan pada orang-orang yang jogging dibandingkan orang yang sepedaan gitu. Jadi itu salah satunya juga stimulasi dan juga asupan. Asupan apa saja? Sepertinya ada, bisa ditampilkan lagi mungkin slide-nya ya. Slide selanjutnya asupan. Selanjutnya. Nah, ini salah satunya, salah satu yang penting. Ini ada kalsium, vitamin D, protein dan vitamin K. Itu utamanya ada kalsium dan vitamin D. Itu utamanya kita perlu meningkatkan untuk menjaga asupan kalsium dan juga vitamin D. Tapi seperti kembali lagi tadi dikatakan, apabila hanya asupan saja tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan stimulasi pada tulang itu sendiri. Karena komponen stimulasi itu cukup penting. Mungkin bisa terbayang, pasti pernah mendengar di keluarga atau di lingkungannya bahwa ada nenek-nenek yang hanya duduk tiduran. Itu mudah sekali untuk patah. Karena memang dia tidak ada stimulasi pada tulangnya, sehingga ya ketika jatuh sedikit, terpleset sedikit patah. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, lebih ekstrimnya lagi, ketika bersin aja bisa patah. Itu kalau misalkan sudah parah sekali osteoporosisnya, seperti itu. Iya, begitu mungkin Bu Mili. Jadi kombinasi ya dok ya. Betul. Jadi asupan yang sehat seperti itu tadi. Kemudian diberikan
kesempatan tulang-tulangnya juga untuk bergerak ya. Iya, betul. Jadi untuk tetap aktif itu adalah keniscayaan di setiap ini. Kita tidak bisa menikmati masa tua kita apabila kita sendiri tidak aktif. Jadi itu memang sudah suatu keharusan untuk kita harus tetap aktif. Jadi mungkin akan ada sedikit berbeda sedikit, kebanyakan mungkin pikiran, wah ini kebanyakan mungkin ya, mama ini udah tua, jangan aneh-aneh deh gitu, jangan kemana-mana deh gitu, di rumah aja cukup gitu. Itu sebaiknya ini lagi, mindsetnya juga harus diputar lagi. Kalau misalkan di rumah saja, kalau hanya duduk dan tiduran saja, sebenarnya apakah betul itu kita menikmati hidup gitu. Jadi kita perbaiki lagi, nggak masalah kita kemana-mana asal kita tahu resiko yang ada dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk yang resiko tinggi terkena osteoporosis, terkena patah tulang karena osteoporosis, dan dengan menjaga seperti itu dan menjaga bahwa ini saya beresiko, jadi kita harus hati-hati, kita harus misalkan harus membawa alat bantu, tongkat dan lain-lain itu, jadi kita bisa lebih aware terhadap kemungkinan patah tulang akibat osteoporosis. Begitu mungkin. Ya, jadi asupan dan aktivitas ya dok, jadi jangan asupan aja, vitamin-vitamin saja dan merasa udah aman, tapi tetap aja harus beraktivitas, jalan gitu ya dok, apa? Betul. Lebih bagus ya. Iya. Pokoknya jangan lupa berjalan kaki juga. Nih ada teman-teman saya yang suka jogging di sekitar kampus UI nih, Lulu nih kalau nggak salah, ya masih Lu suka jogging. Oke, nanti mungkin Ibu Lulu bisa bertanya kemudian. Nah selanjutnya kami persilahkan untuk Rini untuk bertanya kepada Dr. Triadi. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi berhubungan dengan penjelasan dokter mengenai kalau orang udah sepuh nanti bisa jadi bungkuk gitu ya. Nah, ya kita semua di sini umurnya udah banyak, jadi walaupun saya pikir umur itu adalah hanya angka ya, seperti tadi dokter bilang itu mindset kita harus dirubah. Kalau dibilang sama anaknya, aduh mama hati-hati udah jangan sepedaan lagi deh nanti jatuh gitu. Tapi ya kalau saya tetap sepedaan lagi gitu misalnya. Ya kan, maksudnya jangan ngebut-ngebut gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira exercise atau latihan seperti apa yang yang paling efektif untuk mencegah kita supaya jangan kena osteoporosis? Karena kan saya juga melakukan olahraga seperti yang udah dijelaskan, lari dan sebagainya, tapi bukan berarti nggak ada sakit-sakit gitu. Saya juga merasakan kalau lagi lari, aduh kakinya sakit atau mungkin kena di sini atau di mana. Nah jadi itu kan lari. Tapi yang saya mau tanya dari dokter adalah kira-kira yang paling efektif itu untuk mencegah supaya kita jangan bungkuk nanti kalau udah lebih tua lagi, itu kira-kira apa dok? Makasih. Ya, terima kasih. Untuk aktivitas dan untuk olahraga yang dianjurkan ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya juga mungkin ya. Ada beberapa anjuran untuk ini dan beberapa protokol juga yang bisa coba bisa di selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya juga lagi. Nah, jadi ada beberapa protokol ini, protokol dari UK, dia mengkategorikan menjadi strong, steady, and straight. Jadi kekuatan, habis itu keseimbangan dan posturnya, gitu. Jadi ada 3 kategori tersebut. Itu semuanya juga harus dilatih. Kekuatan seperti apa? Kekuatan itu seperti yang tadi yang dikatakan bahwa ada weight bearing exercise, bisa jalan, bisa lari kalau misalkan memungkinkan, kalau misalkan bisa lebih advance lagi bisa angkat beban bahkan seperti itu. Kemudian itu juga untuk membangun otot, karena otot yang bagus juga akan menjaga keseimbangan juga. Dan kemudian
yang balance-nya tadi, keseimbangan tadi diperoleh dengan aktivitas-aktivitas seperti yoga, pilates, atau mungkin yang sering banyak dilakukan di negara Cina mungkin ya, itu tai chi. Ya mungkin kalau misalnya di sana mungkin beberapa pernah lihat liputan-liputannya kalau misalnya orang Cina di pagi-pagi nenek-nenek, kakek-kakek melakukan gerakan-gerakan tai chi di outdoor seperti itu sangat bagus sekali untuk membantu keseimbangan juga. Kenapa keseimbangan penting? Supaya nggak jatuh. Kalau jatuh kita ngerinya patah. Jadi keseimbangan ini penting supaya mencegah kita untuk supaya tidak terjadi jatuh dan sehingga jadi patah. Dan kemudian postur juga perlu dilatih. Jangan sampai kita kebanyakan membungkuk, aktivitas-aktivitas mengambil barang di bawah apabila tidak pas gerakannya bisa menjadi terjadinya fraktur kompresi di tulang belakang apabila tidak dilakukan dengan secara betul. Gitu. Jadi anjurannya itu dari 3 kategori tersebut. Kemudian slide selanjutnya ada beberapa yang lain juga mungkin bisa dilakukan juga. Slide selanjutnya. Nah ini dari Kanada kalau nggak salah, tidak jauh berbeda. Seperti ini juga strength training, balance exercise, juga posture awareness. Jadi kategorinya seperti itu. Gitu. Dan apabila kita sudah terdiagnosis ada osteoporosis, apakah semua kegiatan-kegiatan yang berisiko ditinggalkan? Ya sebaiknya sih kita menjaga supaya kita tidak jatuh. Jadi fall prevention-nya itu juga penting. Gitu. Dengan apa? Dengan slide sebelumnya tadi saya menyampaikan juga ada beberapa ini. Slide sebelumnya, 2 slide atau 3 slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah ini. Jadi ini yang dianjurkan untuk mencegah jatuh. Jadi exercise tetap dilakukan, dietnya juga, makanannya juga, asupannya juga tetap, menjaga kaki-kakinya juga sepatunya atau itu jangan sampai yang licin, dan juga di rumah juga dicek juga, dan juga bergantung juga berkolaborasi juga dengan dokter mata untuk memaintain good vision. Jadi penglihatan yang bagus juga itu menjaga supaya kita tidak jatuh. Apabila misalkan kita ada katarak, kita ada osteoporosis, kan udah lengkap ya. Kemudian jatuh, patah, bisa berbahaya. Bisa berbahaya kenapa? Karena kalau misalkan paling sering itu patah ada di 3 tempat pada orang tua. Di pergelangan tangan, di panggul, dan satu lagi di tulang belakang. Pada pergelangan tangan bisa kita hanya gips atau mungkin bisa sampai dengan operasi. Pada tulang belakang mungkin bisa ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, tapi bisa juga dilakukan dengan tanpa tindakan, dalam artian tanpa operasi. Hanya memaintain postur dan exercise juga bisa juga, dan tapi untuk yang patah di tulang panggul ini agak sedikit susah. Bisa kita lakukan tanpa operasi tapi hasilnya tidak begitu bagus. Gitu, dan dikatakan bahwa 1/5 dari orang tua yang terkena patah panggul ini tidak hidupnya 1/5-nya dari orang populasi tersebut meninggal dalam 1 tahun setelah kejadian. Gitu. Jadi, seperti itu. Ya. Jadi menurut dokter yang paling efektif itu adalah latihan penguatan ya dok? Tergantung kondisi. Jadi apabila kondisi. kita balance-nya, keseimbangannya agak kurang, itu juga utamanya di kesana gitu. Jadi tergantung kondisinya lagi. Jadi tidak serta-merta pasti penguatannya harus dilakukan terus-terusan gitu. Apabila dia postur dan balance-nya, keseimbangannya belum begitu bagus, kita kejar di situnya dulu. Walaupun penguatannya tetap akan ada juga, tapi lebih banyak utamanya diutamakan ke latihan keseimbangan untuk mencegah supaya dia tidak jatuh, pasien tersebut tidak jatuh. Baik dok, terima kasih.
Ya, terima kasih Dr. Triadi dan juga para panelis. Kita tepuk tangan lagi untuk para narasumber kita dan panelis. Nah, mungkin yang sudah tidak sabar lagi untuk bertanya adalah para peserta yang ada di onsite, dan untuk yang di online sudah boleh menuliskan pertanyaannya sehingga nanti tim kami juga akan melihat pertanyaannya dan akan segera disampaikan. Kita akan mulai dengan sisi sebelah kiri saya, karena sisi sebelah kiri saya, silakan apakah ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Vera. Boleh bertanya kepada salah satu atau dua-duanya juga boleh, silakan. Saya mau bertanya kepada Dokter Siska. Dok, saya kan udah pernah dioperasi katarak ya. Tapi ini beberapa tahun setelah saya dioperasi, ternyata mata saya tuh berkabut lagi. Apakah itu perlu dioperasi lagi? Kemudian pertanyaannya, apakah lensa yang sudah ditanam dalam mata saya itu harus diangkat lagi atau gimana gitu loh prosesnya? Kemudian ada nggak ya cara lain untuk mengurangi proses pengeruhan daripada mata yang kena katarak itu? Makasih. Sudah nyala. Ya, terima kasih Dokter Hermawan. Ya, terima kasih Dokter Hermawan akan segera meninggalkan ruangan. Terima kasih untuk kehadirannya dan dukungannya. Ya, terima kasih. Mari kita melanjutkan, Dokter Siska. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang setelah operasi katarak dan menggunakan lensa tanam atau implan lensa artifisial, sebagian orang bisa mengalami penglihatan berkabut lagi ya Bu ya, seperti waktu pertama kena katarak ya. Kira-kira itu antara 5-20% mengalami seperti itu. Itu merupakan respon badan kita setelah operasi, lalu kemudian lensanya dibersihkan, lalu sisa kapsulnya ini bisa mengalami kekeruhan gitu. Faktor penyebabnya macam-macam, bisa karena lensa yang dipilih, bahannya ya, materi atau desain lensanya, dan macam-macam juga ya. Namun jika itu yang terjadi, maka dengan mudah itu bisa diatasi dengan menggunakan teknologi laser gitu. Jadi kapsul belakang biasanya Bu yang kemudian jadi ditumbuhi serabut-serabut dari proses proses penyembuhan sebetulnya ya, tapi itu berlangsung kronik. Dan kapsul itu kemudian bisa dibersihkan dengan menggunakan laser gitu ya. Mungkin tidak banyak rumah sakit yang memiliki alat ini. Di RSUI kita ada, jadi itu sebaiknya Ibu periksakan penyebabnya apa. Kalau memang karena kapsul yang menjadi keruh di kemudian hari seperti itu, maka bisa diatasi dengan cukup mudah dengan menggunakan laser gitu. Lalu tadi pertanyaan kedua mengurangi, maaf Bu saya kurang, proses penebalan daripada katarak. Oke. Memang katarak kalau sudah muncul atau lensa kalau sudah menjadi keruh, dengan perjalanan waktu dia akan bertambah keruhnya gitu. Kita sampai saat ini belum menemukan obat atau sesuatu yang bisa mencegah atau mengembalikan kekeruhan tersebut menjadi nggak keruh lagi secara efektif. Itu belum sampai saat ini belum sampai ke situ ya pengetahuan kita. Jadi secara umum sih tidak ada hal yang khusus yang perlu dilakukan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah
pemeriksa lalu kemudian dikatakan oleh dokter matanya sudah ada katarak gitu, sudah atau lensanya sudah keruh. Dengan bertambahan usia kekeruhan itu akan bertambah gitu. Pada saatnya saat dengan kacamata dia tidak bisa diperbaiki lagi, maka sebaiknya dilakukan operasi supaya apa? Itu tadi penglihatannya menjadi membaik. Kalau penglihatan membaik, maka kualitas hidup, keperluan-keperluan sehari kita itu bisa kita lakukan dengan lebih baik. Gitu. Termasuk juga tadi menjaga keseimbangan, postur dan sebagainya. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Dr. Siska, terima kasih Vera untuk pertanyaannya. Apakah dari sisi kiri saya masih ada yang mau bertanya? Baik untuk Dr. Siska maupun Dr. Triadi. Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti kalau ada tinggal angkat tangan aja. Mungkin saya lempar ke sebelah kanan saya. Wah, ada 2 nih. Kita mulai dari yang depan dulu. Mungkin bisa dibantu dengan ya mikrofon. Bisa menyebutkan namanya dan pertanyaannya kepada siapa? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, Dr. Siska dan Dr. Triadi dan teman-teman alumni FEUI 82 dan Bapak Ibu sekalian. Bu Dino bilang katanya sebutin nomor mahasiswa. Saya 82045. Masih ingat. Masih ingat ya? Ya, makasih Sandra. Oke, supaya imbang pertanyaannya ada untuk Dr. Siska Widiawati dan Dr. Muhammad Triadi juga. Pertama untuk yang mata dulu ya. Pertanyaan saya, apakah ada faktor keturunan kaitannya dengan sebagai penyebab dari katarak gitu ya? Ini untuk memastikan apakah karena orang tuanya katarak nanti anaknya bakal ada kemungkinan juga katarak begitu. Yang kedua, pasca operasi dari katarak itu apakah berpengaruh terhadap besarnya plus minus dari mata yang dioperasi begitu ya pasien itu. Selanjutnya untuk Dr. Muhammad Triadi, oke. Begini, ada penyakit radang sendi. Nah, ini ada beberapa beberapa teman dan keluarga gitu ya. Itu mereka mengkonsumsi kolang-kaling katanya untuk sebagai alternatif untuk pengobatan dari radang sendinya. Yang saya tanyakan apakah mengenai efektivitas dari konsumsi kolang-kaling tersebut. Ada yang sampai tiap hari dia konsumsi kolang-kaling gitu ya. Oke, kirain dia nggak tahu kolang-kaling. Oke, yang kedua terkait tulang, kaitannya antara kesehatan tulang itu dengan adanya penyakit saraf kejepit. Ini kan banyak banget nih yang kena saraf kejepit, biasanya yang sudah mulai lansia gitu ya. Ya tolong dikasih penjelasan untuk terkait itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan untuk tiap narasumber. Silakan kita mulai dengan Dr. Siska dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan pertamanya adalah faktor keturunan ya Pak ya. Ya. Jika yang kita maksudkan adalah katarak oleh karena penuaan, ya tidak ada faktor genetik tertentu begitu. Lebih berpengaruh mungkin tadi kebiasaan hidup ya, paparan sinar matahari dan sebagainya. Jadi artinya jika memang orang tuanya dulu pernah katarak, jika kemudian anaknya mencapai usia lanjut juga, ya tentunya dia akan mengalami katarak juga oleh karena proses penuaan tersebut. Namun katarak juga bisa kita temukan pada usia muda, kita sebut sebagai katarak juvenil. Nah itu bisa terkait dengan kelainan atau masalah genetik. Nah itu bisa diturunkan, seperti itu Pak. Tapi yang paling sering, yang paling banyak kita temukan adalah katarak oleh karena penuaan. Lalu kemudian tadi pertanyaan kedua. Terkait dengan plus minus. Oh plus minus setelah operasi katarak, baik. Jadi saat kita mau melakukan operasi katarak, kita siapkan dengan cara mengukur dulu lensa tiap-tiap pasien yang akan dilakukan operasi.
Jadi seperti bikin baju Pak, ukurannya nggak SML gitu ya, tapi betul-betul ukuran sesuai dengan panjangnya mata, kelengkungannya kornea dan sebagainya gitu. Tujuannya adalah supaya untuk melihat jauhnya itu mendekati 0 ya, atau artinya tidak perlu dikoreksi gitu ya. Walaupun ketepatannya ini ya tidak juga kita bisa mencapai 100% untuk seluruh pasien, tapi mendekati kebutuhan untuk melihat jauh tanpa koreksi kacamata. Bahkan untuk orang-orang dengan minus tinggi sebelumnya, dari masa muda dia ada minus 7, 8, belasan bahkan, itu kita sesuaikan sehingga nanti setelah dilakukan operasi katarak, dipasang lensa tanam, kemudian pasien tersebut tidak membutuhkan lagi kacamata dengan minus tinggi tersebut. Gitu. Jadi dikoreksi untuk mendekati 0 gitu ya, status refraksinya istilahnya seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Dokter Siska untuk pertanyaan. Apa masih ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup ya. Oke, silakan. Ya, terima Dr. kasih Triadi. atas pertanyaannya. Yang pertama tentang radang sendi ya. Radang sendi ini sebenarnya ada berbagai macam versi. Maksudnya kalau misalkan radang sendi kan bahasa awamnya ya. Bahkan kalau misalnya untuk pada usia tua dikatakan bahwa itu namanya osteoartritis, atau beberapa orang juga menyebutnya sebagai pengapuran gitu, pengapuran di lutut dan lain-lain gitu. Nah, terkait dengan kolang-kaling itu sendiri, sebenarnya kita untuk data untuk apakah kolang-kaling itu sebetulnya betul-betul bagus untuk kesehatan sendi itu sebenarnya belum begitu kuat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanyakan apakah saya bisa merekomendasikan kolang-kaling untuk kesehatan lutut, saya belum bisa menjawab gitu. Tapi apakah boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja kalau misalnya mau mencoba seperti itu. Dengan catatan bahwa pengobatan utamanya tidak dikurangi atau tetap dilakukan seperti itu. Pengobatannya ya termasuk tetap aktif dan juga penurunan berat badan dan beberapa obat yang lainnya gitu, dan untuk mengetahui apa penyebab dari osteoartritis tersebut. Salah satunya sedikit berbeda dengan tulang karena ini berhubungan dengan sendi. Kalau misalkan sendi itu kita berhubungan dengan tulang rawan dan lain-lain, itu sebenarnya sangat susah untuk tulang rawan tersebut sangat susah untuk mendapatkan nutrisi karena memang pembuluh darah ke dalam sendi itu sangat sedikit. Salah satunya bagaimana untuk tulang rawan itu mendapatkan nutrisi? Salah satunya adalah dengan pergerakan dari sendi itu sendiri. Dia akan ada di cairan sendi yang mengandung nutrisi, dia akan semakin terserap dan keluar lagi seiring dengan gerakan. Gitu. Jadi dulu ada penelitian di hewan zaman dulu, hewannya dikakukan, maksudnya tidak digerakkan sendinya, dikunci sendinya selama 2 minggu, pas dibuka, kalau nggak salah kelinci, pas dibuka sendinya sudah hancur gitu. Jadi sendi itu fungsinya untuk bergerak dan memang harus dilakukan pergerakan untuk sendi itu sendiri. Jadi memang aktivitas itu sangat penting, walaupun memang harus disesuaikan dengan kondisi dari sendinya itu sendiri. Kadang kan pasien-pasien saya agak-agak bingung, wah kan saya disuruh jalan lah, orang jalan aja sakit gitu. Jadi ya disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya cuma bisa 5 menit ya 5 menit, jangan dipaksain gitu. Tapi ya rutin tetap akan harus ada pergerakannya seperti itu. Dan yang kedua mungkin untuk terkait dengan saraf kejepit ya. Saraf kejepit ya. Hubungannya tidak langsung tapi ada. Kenapa? Karena di tulang belakang itu, di bagian belakang dari tulang belakang, tulang belakang bagian belakang yang sedikit itu ada saraf yang dari otak sampai ke saraf tulang belakang, masing-masing ada yang ke tangan bagian bawah, yang sampai ke pinggang, sampai ke kaki gitu. Apabila terjadi penyempitan, apabila terjadi seperti yang tadi dibilang fraktur kompresi, dia tulang belakangnya udah ambles seperti itu, dan amblesnya ini kan ya bisa dibayangkan, amblesnya itu nggak hanya ambles, terkadang dia amblesnya itu dia agak sedikit melebar, seperti kalau misalnya kita balon, kita
kita tekankan, ada yang melejit ke beberapa tempat gitu. Itu bisa melejit ke belakang dan itu bisa menekan ke belakang. Dan di belakang ada sarafnya sehingga itu akan membuat saraf terjepit tadi. Terkadang tidak perlu sampai terjepit untuk menimbulkan gejala. Terkadang hanya tertekan saja, teriritasi saja dia sudah membuat nyeri. Nyeri yang sampai ke kaki padahal permasalahannya di tulang belakang. Itu salah satunya. Ya. Terima kasih dokter. Kita ada satu pertanyaan lagi dari onsite. Sementara yang dari online kalau memang sudah ada pertanyaan sudah bisa dikumpulkan. Kita dengar pertanyaan satu lagi dari onsite. Masih ingat nomor mahasiswa? Baik, terima kasih dokter. Nama saya Mahi. NPM saya sebetulnya setelah Pak Bahri itu, jadi persis banget ya. Jadi kalau tadi nomornya Pak Bahri, setelah itu saya. Terima kasih atas diskusi pagi hari ini. Saya ada pertanyaan khusus untuk Dr. Triadi ya. Jadi pertama adalah tadi kan untuk mencegah osteoporosis, saya dengar kita juga harus banyak multivitamin dan kalsium gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mencegah untuk keseimbangan dengan fungsi ginjal gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tadi kebetulan dokter juga sudah menyampaikan ada penyakit osteoartritis gitu. Nah, kalau seseorang sudah divonis ada osteoartritis, biasanya kan ada beberapa kemungkinan untuk recovery-nya ya. Antara lain ada yang bilang harus operasi dan sebagainya. Bagaimana mencegah supaya tidak operasi gitu, dokter? Saya rasa demikian, terima kasih. Ya, silakan Dokter Triadi. Iya, terkait dengan pertanyaan pertama itu dengan fungsi ginjal ya. Memang ada rekomendasi jumlah kalsium dan vitamin D yang dianjurkan untuk orang tua dan juga untuk orang muda juga ada nilai yang dianjurkan juga. Mungkin ada slide-nya kalau nggak salah, coba bisa kita tampilkan sedikit. Bisa tolong tampilkan slide-nya, slide terkait. Selanjutnya, lagi, satu lagi. Ya, ini anjurannya untuk dari US Institute of Medicine. Dari laki-laki dan perempuan berbeda dan kalsium dan vitamin D-nya juga sesuai dengan komposisinya, ini yang dianjurkan gitu. Dan untuk vitamin D ini sendiri juga agak-agak cukup tricky juga karena memang salah satunya juga untuk vitamin D ini kan kita juga didapatkan dari sinar matahari, sementara kita sulit mengukur sinar matahari. Karena apabila apalagi di Jakarta apabila ada polusi, ada berawan dan cuaca gitu-gitu, itu sangat berpengaruh pada kadar vitamin D itunya sendiri gitu. Jadi salah satunya sih saya menyarankan kalau misalkan untuk vitamin D itu sendiri ada aplikasinya sebenarnya. Ada aplikasinya, ini bisa dicari UV-Med atau apapun itu yang bisa menerangkan bahwa saat itu kondisinya UV-nya lagi tinggi apa enggak dan berapa lama kita harus berjemur di kondisi saat itu juga. Jadi terkadang kalau misalkan kita ditanya berapa lama sih sebaiknya kita melakukan berjemur, ya tinggal lihat saja aplikasi tersebut, jadi bisa lebih akurat. Nah, ini untuk slide sebelumnya menerangkan makanan apa saja yang bisa dikonsumsi untuk vitamin D yang atas, kemudian untuk kalsium yang bawah gitu. Nah, untuk ini makanan yang cukup baik yang mengandung vitamin D dan kalsium, tapi ya memang harus diimbangi juga, harus seimbang juga, dan juga untuk asupan itu sendiri memang berat badan yang ideal itu sangat bagus, sangat dianjurkan. Tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Kalau misalkan tidak terlalu kurus, itu justru kalau misalkan terlalu kurus, dia malah meningkatkan resiko untuk osteoporosis. Terlalu kurus itu seperti apa sih? Terlalu kurus itu apabila kalau misalkan terukurnya BMI-nya di bawah 19. BMI di bawah 19 itu kira-kiranya kalau misalkan dia tinggi badannya 150,
di bawah 43 kg itu terlalu kurus. Dan itu berbeda di tiap tinggi ya, gitu. Jadi terlalu kurus tidak baik, tapi apakah terlalu gemuk baik juga? Tidak juga, karena apabila terlalu gemuk, apabila dia terkena osteoporosis dan jatuh, penanganannya jauh lebih susah dan jauh lebih rumit dibandingkan orang yang kurus. Jadi berat badan ideal itu yang diharapkan di tiap pasien dan tiap orang tua itu berada pada berat badan yang ideal, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Begitu. Untuk yang kedua tadi terkait dengan osteoartritis, bagaimana jangan sampai kita dioperasi ya. Kalau misalkan tidak mau dioperasi, ya sebenarnya ya memang itu hak dari pasien juga sih sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh pasien memang hak dari pasien. Kalau misalkan tidak mau dioperasi, walaupun memang sudah harusnya dioperasi pun juga tidak kembali lagi ke pasiennya. Nah, untuk mencegah supaya dia tidak semakin parah adalah bagaimana kita tahu dulu kalau misalkan kita terkena sudah mulai ada tanda-tanda osteoartritis tersebut, ada tanda-tanda pengapuran itu sendiri. Cara taunya bagaimana? Cara taunya ya dengan periksakan ke dokter, dengan melihat apakah ada masalah-masalah di lutut, gitu. Dan juga dilihat juga untuk mencegah osteoartritis bisa lebih progresif, itu salah satunya kembali lagi seperti yang sebelumnya adalah pertama tetap aktif, sendinya tetap dipakai. Yang kedua adalah jaga berat badan, jangan sampai kegemukan, karena salah satu faktor risiko untuk terkena osteoartritis adalah berat badan. Gitu. Faktor risiko lainnya usia, kan kita tidak bisa membuat kita jadi muda lagi ya. Kemudian kalau misalkan ada bekas cedera, juga kalau misalkan pernah patah di lututnya gitu, dia akan lebih cepat terkena osteoartritis dan kita tidak bisa melakukan apa-apa selain apabila sudah ditangani. Karena itu udah ini sebelumnya. Dan juga usia hormonal juga, apabila menopause juga, setelah menopause akan tinggi kejadian osteoporosis maupun osteoartritis. Bisa ditangani dengan beberapa obat, tapi apabila sudah mendapatkan dengan pola hidup yang baik, ya itu bisa ditangani, bisa dikontrol. Mungkin tidak bisa kembali menjadi bagus lagi, ibaratnya kita tidak bisa kembali menjadi muda lagi, tapi bisa terkontrol supaya bisa beraktivitas dengan nyerinya minimal. Begitu mungkin. Ya, terima kasih Dr. Triadi. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta di onsite. Kita akan beralih ke pertanyaan peserta di online. Sepertinya sudah banyak, tapi kita nanti dijawab dengan cepat saja ya, dokter. Pertanyaan yang pertama dari Heskiel Yogyakarta. Apakah penyakit komorbiditas seperti hipertensi, DM, autoimun dapat mempengaruhi terjadinya faktor resiko katarak? Nah, mungkin ini buat Dokter Siska. Dan bagi lansia seperti orang tua, bagaimana anjuran untuk mereka supaya menjaga mata tetap sehat? Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan mengenai komorbiditas ini, hipertensi, diabetes, autoimun. Jadi untuk hipertensi terkait dengan katarak itu tidak terlalu signifikan ya. Tapi diabetes iya. Diabetes itu munculnya gangguan penglihatan akibat katarak itu relatif lebih cepat. Dan pada diabetes tidak hanya katarak, bisa juga kita dapatkan gangguan pembuluh darah pada saraf mata atau pada retina. Dan ini lebih berat sebenarnya. Jadi sebaiknya penyandang diabetes itu selain juga mengontrol gula darah dan makanan dan aktivitas, juga memeriksakan matanya secara berkala, begitu. Itu ya kalau mengenai komorbiditas. Pencegahannya tadi ya. Mungkin bisa satu lagi secara cepat lah. Satu pertanyaan lagi, karena sebetulnya ada banyak pertanyaan, tapi kita bisa tampilkan satu lagi, barangkali yang bisa untuk Dokter Triadi.
Ada nggak nih? Di bawahnya ada sepertinya. Iya, itu dari Hana ya? Iya. Atau dari mana nih? Yang tengah ya mungkin ya. Tadi yang tahapan pengurangan kualitas tulang. Iya. Ya. Jadi ada beberapa kategori kualitas tulang penurunan kualitas kepadatan tulang. Yang pertama itu osteopenia dan kemudian jadi osteoporosis. Osteopenia itu ibaratnya sudah mulai turun kepadatannya tapi tidak sampai betul-betul kropos sekali gitu, tahapan sebelum osteoporosis gitu. Dan untuk treatmentnya seperti tadi yang dikatakan, yang pertama adalah aktivitas, exercise, kemudian asupan nutrisi, dan yang ketiga sebenarnya ada lifestyle, gaya hidup yang diperbaiki. Dikatakan bahwa dengan meminum kopi 4 gelas sehari itu meningkatkan kemungkinan patah tulang akibat osteoporosis menjadi 20% lebih banyak dibandingkan tidak mengkonsumsi kopi 4 gelas sehari. Jadi kalau misalkan bisa tidak begitu banyak meminum kopi, jadi lebih dikurangi lah seperti itu. Kalau misalnya 1-2 gelas, kalau misalnya bisa tidak bahkan di stop sama sekali. Dan yang kedua adalah merokok. Merokok juga menurunkan kepadatan tulang. Jadi apabila di rumahnya ada yang merokok atau misalkan masih merokok juga, sebaiknya dikurangi dan sebaiknya lagi malah dihentikan sama sekali. Lainnya bisa juga dari alkohol. Alkohol yang cukup banyak, lebih dari 2 gelas sehari juga meningkatkan kemungkinan dia terjadinya osteoporosis lebih tinggi. Seperti itu mungkin. Ya, Terima kasih, dan juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain karena waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan tadi sudah cukup tercakup ya oleh penjelasan Dr. Siska dan Dr. Triadi. Nah, sebagai penutup barangkali bisa kita minta Dr. Siska untuk pesan-pesan take away message, dan juga Dr. Triadi untuk kesehatan mata, dan juga Dr. Triadi untuk kesehatan tulang. Silakan Dr. Siska. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tadi kita bicara mengenai katarak. Katarak adalah bagian dari proses penuaan yang merupakan suatu yang natural terjadi ya, sunatullah ya istilahnya. Namun kita bisa juga menjaga kesehatan mata atau kesehatan tubuh secara umum dengan kebiasaan hidup sehat, konsumsi makanan yang seimbang. Jadi tidak harus sayuran yang tertentu ya, seperti kita kenal sama ini wortel gitu ya. Tidak harus wortel, dan tidak juga kemudian jika seseorang mengkonsumsi wortel secara rutin atau dengan jumlah banyak lalu kemudian matanya pasti sehat, pasti nggak pakai kacamata, tidak juga begitu. Namun konsumsi sayuran berwarna, buah-buahan berwarna itu telah kita lihat manfaatnya pada kesehatan mata, terutama saraf mata. Lalu kemudian disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata ya. Jadi kebanyakan juga kebutaan itu atau gangguan penglihatan adalah akibat gangguan penglihatan yang sebenarnya bisa dikoreksi dengan kacamata tapi tidak dikoreksi. Jadi rutin ya dok harus? Ya, sebaiknya diperiksa rutin. Berapa sering? Jika memungkinkan setahun sekali itu boleh, tapi kalau tidak minimal pada saat kita melihat sudah tidak setajam seperti sebelumnya itu diperiksakan supaya kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah. Gunanya deteksi dini adalah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut gitu dan sempat untuk dihentikan minimal atau bahkan diperbaiki. Karena kebanyakan gangguan mata yang menyebabkan kebutaan itu 80% itu sebenarnya bisa ditangani atau bisa dijadikan tidak buta gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya bisa dan dicegah ya. Betul, dan yang tidak bisa diperbaiki itu bisa dikontrol atau dicegah masalah yang lebih berat lagi dengan cara deteksi dini. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Siska. Kita lanjut ke Dr. Triadi. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, kesehatan tulang itu memang sangat
dibutuhkan untuk orang-orang usia yang usia sudah lanjut, dan juga penurunan penurunan kepadatan tulang itu sudah terjadi dari usia 30-40 tahun, dan saat ini juga pasti akan sudah mulai terjadi. Jadi apabila kita tidak mengintervensi, apabila kita tidak mengubah gaya hidup kita, tidak mengubah asupan kita dan juga gaya hidup dan juga olahraga kita, ya kemungkinan besar kita akan bisa saja berujung pada patah tulang di kemudian hari. Jadi untuk itu sebisa mungkin kita sudah mulai mengatur lagi mindset kita dan juga untuk mengubah cara kita melihat hidup dan untuk bisa menjaga kesehatan tulang agar kualitas hidup walaupun kita sudah usia lanjut tetap baik. Kita tetap bisa pergi ke mana-mana dengan mandiri walaupun sesuai dengan kondisi ya. Tapi kita harapkan kehidupan yang mandiri walaupun sudah pada usia lanjut itu bisa dicapai gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Triadi. Kita lanjut ke panelis, barangkali ada lesson learn dari Rini dan Mirni. Lesson learn-nya apa? Secara singkat saja. Mungkin kalau dari saya sesuai juga dengan Dr. Triadi dan Dr. Siska itu exercise ya, jadi sangat penting walaupun kita cuman muter-muterin tangan tiap hari misalnya 20 kali atau jalan muter-muter rumah kalau nggak mau keluar rumah gitu. Itu satu. Kedua juga mindset penting sekali, mindset bahwa kita bisa. Apapun yang kita mau, badan itu kan pinter, jadi kalau otaknya bilang bisa, badan lama-lama ikut bisa. Nah, kalau saya sih begitu ya, maksudnya kalau ini pengalaman aja, kalau lagi lari udah kilometer berapa gitu, udah 3 kilo mau nyerah, tapi terus saja bilang bisa gitu ya akhirnya bisa. Karena badan itu memang berhubungan ya dengan apa yang ada di kepala kita. Jadi kalau kata dokter tadi, oh nggak bisa, ya udah coba aja 5 menit jalan kaki. Karena kalau ini mau jalan aja udah susah gitu. Tapi kalau misalnya dicoba 5 menit, mungkin besok bisa 6 menit, 7 menit, 8 menit sampai 20 menit sehari. Mungkin itu aja dari saya berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Rini. Kita lanjut ke Mirni. Secara singkat Mir. Singkatnya saya diingatkan untuk segera berarti ya dua dokter ini memeriksakan kesehatan mata dan tulang. Jadi barangkali tadi sepanjang jalan juga saya sudah bertekad kayaknya memang udah waktunya saya memeriksakan mata dan tulang karena terus terang sejak COVID itu segala urusan cek kesehatan ini jadi tertunda atau bahkan dihindari, malah kita menghindari rumah sakit ya. Jadi saya pikir setelah ini insya Allah saya memeriksakan mata dan tulang, jadi bisa segera diketahui apa yang mesti saya perbaiki. Ya, terima kasih. Nah, kayaknya itu udah sekalian summary-nya ya. Jaga kesehatan kita dengan gaya hidup yang sehat dan asupan yang sehat juga. Karena harus variasi aja, jangan hanya wortel-wortel terus, tapi ada banyak variasinya. Jadi tetap beraktivitas, semangat, mindset-nya juga oke. Saya tutup nih dengan pantun sebelum kita memberi apresiasi kepada para narasumber kita. Boleh ya dengan pantun nih, ada 2 pantun nih saya udah tulis, makanya saya lihat laptop saya. Dari Depok meluncur ke Jakarta, karena bentar lagi kita pulang habis ini. Naik kereta api terasa lebih dekat, kalau naik mobil macet, jauh ya. Mata sehat sumber cahaya hidup kita. Jaga kesehatannya dengan gaya hidup yang sehat juga. Nah itu untuk mata ya. Kemudian yang untuk tulang nih, nggak ketinggalan Dokter Triadi, jangan sedih dulu ya. Mampir di Kalibata ketika pulang, karena kan naik kereta nih, mampir dulu ke Kalibata dekat rumah saya. Jangan lupa turun sebentar untuk beli durian. Di Kalibata banyak durian nih ya. Tapi makanannya nggak sehat kalau durian ya, tapi enak sih
Ya. Jagalah selalu kesehatan tulang, tulang yang kuat, penopang kegiatan. Nah, gitu ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang hangat untuk para narasumber kita, para panelis yang luar biasa, dan tentu saja para peserta yang ada di onsite, luar biasa, semangat-semangat ya. Dan juga para peserta yang ada di online, ya, tepuk tangan juga lah kita, bisa kasih tanda tepuk tangan. Nah demikian setelah selesai acara kita hari ini, dan saya percaya banyak masukan yang luar biasa yang bisa kita bawa pulang dan kita terapkan. Jadi jangan jadi informasi saja, tapi kita bawa pulang dan kita terapkan. Doa saya kita semua tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik karena kita mau pergi juga ya nanti ya ke Semarang. Jadi jaga kesehatan mata dan tulang supaya bisa menikmati perjalanan reuni. Dan juga terima kasih kepada Dr. Siska dan Dr. Triadi atas masukannya, atas paparannya. Sehat-sehat selalu untuk dokter kita ini yang muda-muda ini dan jadi berkat buat banyak orang juga ya dokter. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Ya, kita sudah selesai. Akan ada snack di luar, dipersilahkan nanti, tapi jangan makan di dalam, kita bawa pulang saja. Ya, dan e-sertifikat akan diberikan ketika 2 hari, 3 hari setelah hari ini di email yang sudah terdaftar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain waktu dalam kondisi yang sehat. Amin. Kalau mau foto, semua dapat foto bareng dulu. Sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care.